Assalamualaikum, halo Sobat Pendidikan. Pernah nggak sih kalian tuh bertanya-tanya, kenapa ya kurikulum di sekolah bisa berjalan dengan baik? Ternyata di balik suksesnya proses belajar mengajar di sekolah, ada satu sistem pengelolaan yang disebut dengan manajemen kurikulum. Nah, di video singkat kali ini, aku, Gus Liantri Handayani, bersama rekan aku, kami akan jelaskan 3 hal penting, pengertian, komponen, dan proses manajemen kurikulum. Halo guys, aku Fauzia Sana dan aku bakalan jelasin ke kalian apa sih itu manajemen kurikulum. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kurikulum adalah seperangkat rencana, pengaturan tentang tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman pembelajaran. Manajemen kurikulum adalah sistem pengelolaan kurikulum secara terencana, sistematis, dan menyeluruh agar tujuan pendidikan dapat tercapai. Tujuannya antara lain mewujudkan proses pembelajaran yang efektif dan efisien, menjamin ketercapaian kompetensi lulusan, serta mengoptimalkan sumber daya seperti guru, sarana, dan juga waktu. Fungsinya sendiri ada 6. Yang pertama, penyesuaian dengan perubahan zaman. Kedua, integrasi antar komponen. Ketiga, diferensiasi untuk keberagaman siswa. 4, persiapan pembelajaran. 5, pemilihan materi dan metode. Dan yang terakhir atau yang keenam, pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan. Prinsipnya sederhana, berorientasi pada visi dan misi sekolah, produktif, demokratis, kooperatif, serta efektif dan efisien. Manajemen kurikulum sendiri memiliki 7 komponen utama yang saling terikat satu sama lain. Yang pertama itu tujuan, mulai dari tujuan nasional hingga tujuan pembelajaran harian. Yang kedua, isi atau materi kurikulum, seperti capaian pembelajaran, alur tujuan, dan modul ajar. Yang ketiga, strategi dan metode pembelajaran, misalnya kayak project based learning atau diskusi. Yang keempat itu media dan sumber belajar, bisa jadi buku atau laboratorium, kemudian video dari internet juga, atau lingkungan alam kita. Yang kelima, evaluasi atau penilaian, formatif dan sumatif untuk mengukur keberhasilan dari proses belajar mengajar itu. Yang keenam, pengelolaan dan tenaga pendidik. Ada kepala sekolah sebagai pengelola ya, ada kepala sekolah, kemudian ada wakil kurikulum juga itu, ada guru dan konselor, dan biasanya ada tata usaha juga. Nah, yang terakhir atau ketujuh nih, ada lingkungan dan budaya belajar, iklim di sekolah, tata tertib yang ada di sekolah, serta kegiatan ekstrakurikuler yang ada di sekolah. Ketujuh komponen itu tadi harus dikelola secara harmonis. Kalau salah satu aja lemah, yang lain pasti akan terdampak. Selanjutnya adalah proses manajemen kurikulum. Proses manajemen kurikulum berlangsung dalam 4 tahap. Yang pertama, tahap perencanaan. Di sini sekolah melakukan analisis konteks, menyusun dokumen kurikulum seperti program tahunan dan modul ajar, serta membuat kalender pendidikan. Kedua, pengorganisasian. Sumber daya diatur, entah itu pembagian tugas guru, penyiapan sarana dan prasarana, serta koordinasi dengan komite sekolah. Tahapan ketiga yaitu tahapan pelaksanaan. Ini adalah inti dari kegiatan, seperti proses belajar mengajar di kelas, supervisi akademik oleh kepala sekolah, serta penilaian harian dan tengah semester. Dan yang terakhir atau yang keempat yaitu tahapan evaluasi dan pengembangan. Di sini data hasil belajar dianalisis, kelemahan kurikulum diidentifikasi, lalu dilakukan revisi dan penyempurnaan untuk periode-periode berikutnya. Proses ini merupakan siklus, jadi keempat tahapannya terus berulang agar kurikulum selalu relevan dan juga berkualitas. Jadi, kesimpulan dari semua penjelasan kita tadi, manajemen kurikulum adalah jantungnya pendidikan. Tanpa pengelolaan yang baik, kurikulum hanya akan menjadi dokumen tanpa makna. Dengan memahami pengertian, komponen, proses, kita bisa ikut berkontribusi menciptakan pembelajaran yang lebih bermakna. Terima kasih sudah menyimak penjelasan kita kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye!